Sapiencia, podcast kami yang akan berbagi isu penting kehidupan. Saya Dimitri Sriyojoki, dan hari ini kita akan bahas topik yang sangat relevan di era digital ini. Dampak bermain HP pada anak-anak. Di tengah pesatnya teknologi, penggunaan HP pada anak-anak semakin menjadi umum. Nah, apakah kita benar-benar memahami dampaknya bermain HP pada anak-anak? Mari kita bahas lebih lanjut lagi. Sebelum kita masuki lebih dalam topik ini, mari kita lihat beberapa fakta menarik menurut penelitian terbaru ini. Rata-rata anak-anak bermain HP sekitar 4 jam dalam sehari. Bukan hanya tentang bermain game, tetapi juga menonton video, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, dampaknya seperti apa sih? Kita akan mengulas dan berbagi sudut pandang mulai dari kesehatan fisik, mental, hingga aspek sosialnya. Dan tentunya kita juga akan mendengarkan salah satu narasumber saya tentang bagaimana cara penggunaan HP pada anak-anak. Nah, sekarang kita sudah bersama bintang tamu kita nih. Halo Kak. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya. Boleh perkenalkan dirinya dulu Kak. Mungkin kan orang-orang nggak pengen tahu juga nih nama kakak siapa. Iya. Jadi perkenalkan, nama saya Anggita Nur Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan dampak dan juga cara pengelolaan HP pada anak-anak. Kak Anggita ini bakalan memberikan penjelasan bagaimana pengelolaan HP pada anak-anak, terutama orang tua ya Kak ya. Karena tuh orang tua tuh banyak sekali membiarkan anak bermain HP sampai berhari-hari hingga lupa waktu makan. Iya, benar. Dan tidak bersosialisasi ke teman-temannya juga nih, teman-teman yang bermain sepeda atau apapun, dia malah sibuk HP. Iya, sangat mengganggu. Iya. Ini Kak, biasa tuh apa saja sih yang aktivitas yang biasanya dilakukan anak-anak saat bermain HP? Aktivitas yang biasanya dilakukan anak-anak saat bermain HP, yang pertama itu tentu saja mereka bermain game ya, itu sudah sangat umum terjadi. Yang kedua, mereka biasanya menonton video lewat YouTube atau streaming yang lain. Kemudian mereka bisa membuka media sosial seperti Instagram ataupun sekarang yang lagi ngetren-ngetrennya nih, TikTok. Ya. Ya, benar, TikTok. Lalu mereka juga menjadikan HP itu sebagai sarana komunikasi dengan pesan teks ataupun video call seperti itu. Tapi anak-anak itu lebih sering ke main game ya Kak ya? Iya, lebih sering itu. Mobile Legend. Padahal banyak juga loh yang bisa dilakukan dengan HP itu, misalnya mendengarkan podcast, mendengarkan video-video motivasi yang bisa menambah wawasan Ya, gitu. yang bermanfaat lah ya Iya, Kak ya. bermanfaat. Mengapa sih anak-anak tuh begitu tertarik nih dengan HP dan berbagai aplikasi di dalamnya? Pertama, karena HP itu adalah hiburan. Di dalamnya terdapat game, terdapat video-video yang menarik seperti itu. Lalu terjadi juga interaksi sosial di dalamnya. Jadi HP itu memungkinkan mereka berkomunikasi dengan teman-teman mereka, dengan keluarga, ataupun dengan yang lainnya. Bisa gitu. jadi ada grup ya Kak? Iya, Grup sekolah. ada grup. Biasa kan anak-anak sekolah itu punya circle, punya geng gitu. Bisa jadi grup dalam grup Iya, itu ya. benar sekali. Lalu sebagai pembelajaran, biasanya HP ini dijadikan media untuk belajar. Banyak sekarang kan aplikasi-aplikasi untuk belajar online seperti itu ya. Lalu karena rasa penasaran tentunya, mereka menemukan hal-hal yang baru di dalam HP. Belajar Benar. dari HP. Iya, banyak yang mereka tidak temui secara langsung, tapi mereka temui di dalam HP seperti itu. Kemudian ada kemudahan akses. Mereka sangat mudah mengakses apapun, baik itu yang positif ataupun yang negatif. Lebih banyak negatif. Iya. Biasa anak-anak itu. Nih, siapa sih yang paling terpengaruh nih oleh penggunaan HP pada anak-anak? Yang paling terpengaruh itu pasti kita udah tahu dong, terutama itu tuh ada orang tua, karena orang tua harus
mengelola jam kerja atau jam anak bermain HP harus mengawasi juga. Kemudian yang kedua adalah guru. Tentu saja guru itu sangat terpengaruh karena mereka harus menjaga konsentrasi murid-murid atau anak-anak di dalam kelas saat proses belajar dan mengajar begitu. Kemudian adalah teman-teman sebaya mereka karena mungkin ini akan sedikit mengganggu karena mereka mendapatkan tekanan sosial seperti itu. Tapi anak-anak itu tuh biasa lebih sering mencari jawaban nih Kak di Google dan lain Iya, sebagainya. benar. Biasanya mereka anak-anak zaman sekarang nih itu minim untuk membaca buku. Mereka lebih sering mencari jawaban yang instan dengan cara googling, langsung cari. Pokoknya langsung yang instan deh. Nggak mau ribet istilahnya. Oke, siapa saja nih yang berperan aktif dalam mengatur penggunaan HP pada anak-anak? Yang pertama, kembali lagi kepada orang tua. Orang tua itu sangat berperan aktif dan sangat penting untuk mengawasi dan memberikan pengetahuan kepada anaknya tentang bagaimana cara penggunaan HP yang baik, yang benar. Orang tua ini juga harus menetapkan batasan nih dalam penggunaan HP. Kan biasanya orang tua itu ada yang bodo amat, itu kan nggak mau tahu. Iya, ada yang sibuk kerja. Iya, ada yang sibuk kerja, ada yang bodo amat, pokoknya nggak mau tahu deh gitu. Main HP pun tanpa awasin orang tua itu Iya, sangat berbahaya benar. loh. Sangat berbahaya loh. Jadi teman-teman di rumah yang punya anak harus ya diawasi anaknya dengan Ya, baik. kalau bisa tuh HP-nya dipasang untuk pengawasan orang Iya, tua gitu. benar. Yang kedua itu guru. Guru itu harus mendorong penggunaan HP yang baik pada anak-anak dengan cara memberitahukan. Kan saat di sekolah, pembelajaran itu bukan sekedar tentang materi dari buku saja. Pembelajaran hidup juga sangat penting bagi guru-guru yang sedang mengajar untuk diberitahukan kepada anak-anak yang sedang diajar. Yang ketiga adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini seharusnya memberitahukan aturan-aturan tentang penggunaan dan batas-batas penggunaan HP pada anak-anak. Lalu yang terakhir adalah pengembang aplikasi. Seharusnya mereka bisa mengembangkan dan menciptakan aplikasi yang aman seperti itu ya Kak. Bisa menciptakan aplikasi yang sangat edukatif begitu. Di mana nih tempat yang paling aman dan efektif untuk anak-anak menggunakan HP? Tempat yang paling aman sih menurut saya tentu saya di rumah ya, karena itu dalam pengawasan orang tua. Ataupun biasanya yang punya kakak, yang punya abang itu bisa diawasi ya adik-adiknya. Biasa tuh saudara tuh pada bodo amat lah. Iya, benar sekali. Tapi itu tetap harus sih diawasi karena banyak hal-hal bahaya di dalam HP. Begitu. Dua, tempat yang paling aman itu adalah di sekolah. Di sekolah itu anak-anak bisa mendapatkan pengawasan dari guru-guru mereka. Jadi begitu. Yang ketiga bisa juga loh dari layanan publik seperti perpustakaan, dan itu sesuai aturan yang ada di dalam tempat tersebut. Begitu kan. Apa nih sebaiknya anak-anak tuh diperkenalkan HP? Sebaiknya anak-anak itu diperkenalkan HP sekitar umur 12 sampai 13 tahun saat mereka sudah bisa mengerti bagaimana cara mengambil sikap, bagaimana mereka bisa membedakan antara baik dan benar. Tentu saja umur segitu udah bisa dong pastinya ya kan. Kita juga harus tetap mengawasi penggunaan HP-nya. Tapi tuh kebanyakan tuh anak-anak itu diperkenalkan HP dari kecil ya Kak ya? Iya, ada yang dari bayi bahkan dari bayi udah dikenalin sama HP. Padahal itu tuh nggak baik loh, Iya. teman-teman semuanya. Padahal bayi itu bisa terkena paparan radiasi dari HP. Lalu itu juga tidak baik untuk perkembangan otak. Kapan penggunaan HP mulai dianggap berlebihan atau bermasalah? Bermasalah itu dan berlebihan juga ya ketika penggunaan HP itu mengganggu jam tidur. Biasanya anak-anak itu sampai
ada loh yang nggak tidur bergadang, terus seharian menghabiskan waktunya di HP, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya gitu. Sampai lupa waktu. Iya. Yang kedua itu saat interaksi antara orang-orang, antara anak-anak dan orang-orang sekitarnya itu terganggu. Itu tandanya sudah sangat melewati batas. Karena seharusnya anak-anak itu di umur-umur mereka ya, Masa-masanya bermain. iya, masa-masanya bermain, masa-masanya berinteraksi begitu. Yang ketiga, saat itu mengganggu aktivitas fisik. Nah, kalau penggunaan HP udah sangat berlebihan nih, sampai mempengaruhi jam tidur, itu akan ke fisik loh dan berbahaya dan akan menyebabkan penyakit. Bahkan penyakit yang bisa menyebabkan kematian itu bisa loh, gara-gara HP. Bisa mata juga rusak lah. Iya. Maka itu banyak kan tuh anak-anak SD, SMP tuh udah pakai Iya, kacamata. benar. Kebanyakan Gara-gara- anak-anak seumuran mereka Iya. tuh udah pakai kacamata karena terganggunya saraf-saraf yang karena kebanyakan main HP. Jadi kalau orang tua bilang kita sakit nih, iya gara-gara HP terus, itu tuh HP kadang terus. nggak salah Iya. loh, nggak salah juga, tapi kadang nggak benar juga. Kebanyakan orang tua tuh Iya, melarang iya, HP. Padahal dia sendiri kayak mengasihkan HP ke kita Iya, gitu. benar. Jadi kita harus lebih bijak dan cerdas lagi dalam mengambil keputusan dan tindakan. Bagaimana nih Kak orang tua bisa mengatur penggunaan HP yang sehat bagi kesehatan fisik dan mental anak-anak? Cara yang pertama adalah mengatur batasan penggunaan HP pada anak-anak. Jadi orang tua ini harus bisa mengatur jam anak-anak bermain HP, harus membatasi istilahnya ya. Bisa pagi hari berapa lama, saat setelah jam tidur siang berapa lama, saat malam hari itu bisa dibatasi juga gitu. Jadi harus selalu dalam pengawasan. Selalu dikasih batasan jadwal belajar, jadwal bermain HP. Iya, benar. Apa saran kakak nih misalnya kakak menjadi orang tua yang ingin mengurangi dampak negatif penggunaan pada HP anak? Sebagai orang tua yang ingin mengurangi dampak negatif penggunaan HP pada anak, saya akan membatasi penggunaan HP tersebut dari anak-anak. Lalu saya akan memberikan contoh yang baik bagaimana cara penggunaan HP, bagaimana waktu-waktu untuk membagi penggunaan HP antara kita bermain HP dengan kita menjalani aktivitas sehari-hari, itu harus seimbang, harus balance. Jadi terus saya akan melibatkan anak-anak dalam aktivitas yang baik, dalam aktivitas yang positif. Tentu saja itu di luar dari penggunaan HP begitu. Kak ya, bagaimana kita bisa meningkatkan kejajaran akan dampak penggunaan HP pada anak di kalangan masyarakat? Caranya mengajak anak berdiskusi tentang bagaimana manfaat dan risiko penggunaan HP. Selanjutnya adalah mendukung atau mendorong anak-anak untuk melakukan aktivitas yang baik dan positif. Dan itu harus tidak boleh menggunakan HP. Ada waktu-waktu tertentu saja begitu. Lalu kita tuh harus tetap konsisten dengan aturan yang kita buat terhadap anak-anak, dengan aturan yang telah kita sepakati bersama begitu. Ya. Oke, baik itu tips dan trik cara pengelolaan HP pada anak-anak. Semoga itu bermanfaat bagi orang tua ya Kak ya. Iya. Semoga anak-anaknya bisa mengurangi bermain HP dan bisa interaksi bersama masyarakat dan temannya. Iya. Dan begitu. tidak hanya sibuk bermain HP saja, apalagi bermain game, terutama game. Anak-anak itu sering Iya. sekali bermain game. Kita harus menikmati hidup ini sekali-sekali loh, tanpa HP itu menyenangkan. Bisa Iya. healing dengan keluarga, liburan bersama, gitu. Bermain sama teman-teman itu bakal masa kecil kalian tuh bakal indah Iya. banget tanpa HP. Nah, hal-hal tersebut akan menciptakan memori indah pada anak, gitu. Kalian bisa cerita ke anak cucu kalian nanti. Gitu. Baik Kak, terima kasih atas waktunya Iya, udah sama-sama. memberikan tips dan trik cara Iya. mengolah pada anak-anak.
Semoga bermanfaat bagi orang Ya, tua. amin, amin. Terima kasih juga kepada Kak Andini yang sudah mengundang saya ke sini. Mohon maaf jika ada beberapa informasi atau kata-kata yang salah dari saya. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang dampak bermain HP pada anak-anak. Semoga informasi yang kami bagikan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para orang tua dan pendidik dalam mengelola penggunaan teknologi. Ingat, teknologi bisa menjadi alat yang bermanfaat apabila jika digunakan dengan bijak. Jika Anda menikmati episode ini, jangan lupa You like, comment, and share video podcast ini ke teman-teman kalian ya. Bijaklah dalam menggunakan gadget atau HP untuk menciptakan generasi yang produktif, inovatif, dan cerdas. terima kasih telah mendengarkan Parenting Indonesia. Saya Andini. Saya Anggita Nur Aprilia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.